Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang jenis luka yang tidak bisa ditangani oleh orang awam di lapangan part kedua, yaitu luka kronis. Apa itu luka kronis? Nah, saya bandingkan dengan luka akut nih. Ada luka akut, luka kronis. Luka akut adalah luka yang dimana kondisinya saat itu dia sesuai dengan timeline atau garis waktu penyembuhan luka secara fisiologi atau secara normal. Kalau luka akut berarti kondisinya saat itu tidak sesuai dengan garis waktu, timeline fisiologi penyembuhan luka secara normal atau secara natural, secara alami. Maksudnya begini guys, yang namanya luka itu secara normal, secara alami itu ada perjalanan waktunya, tahap-tahapnya seperti apa. Misalkan gini, sebuah luka terjadi ya, gangguan integritas kulit misalkan dermis ke bawah deh. Nah, itu kan otomatis perdarahan. Yang namanya luka secara normal itu harusnya seketika itu juga tubuh kita masuk ke fase hemostatis atau fase gimana tubuh melakukan kompensasi, melakukan respon bagaimana menghentikan perdarahan itu secara seketika dengan meluncurkan faktor-faktor pembekuan darah secara alami. Harusnya perdarahan, maksudnya ini adalah perdarahan yang mikro ya, bukan perdarahan yang makro. Kalau perdarahan makro ya pasti misalkan sebuah nadi terputus ya itu pasti ngocor terus, harus dilakukan tindakan-tindakan tambahan, tidak hanya secara natural dia akan mampet dengan sendirinya, tidak seperti itu. Yang dimaksud ini adalah perdarahan yang mikro. Harusnya perdarahan mikro itu akan sukses dengan sendirinya, akan mampet dengan sendirinya. Loh kok misalkan ya luka tersebut kok merembes terus, kok keluar darah terus, kok tidak seketika itu juga hemostatisnya sukses. Nah, berarti luka ini sudah masuk definisi luka kronis karena fase hemostatisnya molor atau memanjang. Atau setelah itu misalkan ada fase peradangan atau inflamatori. Harusnya tahap inflamasi ini terjadi dalam 24 jam pertama setelah luka. Jadi setelah luka 24 jam atau sehari semalam setelah itu harusnya mulai muncul tanda-tanda peradangan. Tanda-tanda peradangan ada 5, saya sudah sering ngomong ini, yaitu merah, bengkak, nyeri, meningkatnya suhu daerah sekitar atau panas atau demam secara sistemik. Yang kelima adalah gangguan fungsi. Harusnya ada tanda-tanda peradangan ini. Loh, ini misalkan sudah 24 jam kok tidak muncul tanda-tanda peradangan ini, berarti tidak segera masuk ke fase peradangan. Itu justru sebuah kesalahan. Secara normal harusnya masuk ke fase peradangan. Luka memang harus meradang dulu, Mas. Entah itu skalanya kecil kayak dan sebagainya, tetapi memang harus masuk ke fase peradangan dulu. Nah, cuman PR kita kan bagaimana melewati fase peradangan itu dengan mulus, dengan tanda-tandanya yang masih bisa kita kompensasi oleh tubuh, masih bisa terkontrol dan sebagainya, sehingga fase peradangan ini terlewati dengan smooth, dengan mulus, masuklah ke fase proliferasi atau fase tumbuh. Kalau fase peradangan ini tidak terakomodir atau tidak terlewati, maka luka itu tidak akan masuk ke fase proliferasi, fase berikutnya. Ya, jangan harap luka ini akan sembuh kalau luka kita tidak meradang dulu. Justru peradangan itu tanda-tanda yang alami seperti itu. Kalau misalkan sudah 24 jam kok tidak muncul tanda-tanda peradangan ini, berarti ini luka sudah kronis nih. Yaitu lebih spesifiknya adalah yang seharusnya sudah masuk fase peradangan kok nggak masuk fase peradangan. Atau sudah masuk fase peradangan tetapi yang seharusnya secara normal fase peradangan itu sampai 3-5 hari, loh kok ini molor. Lah ini yang sering terjadi luka secara umum, secara banyaknya ini, kebanyakan luka itu menjadi luka kronis adalah dalam fase peradangan, fase inflamatori yang memanjang. Yang seharusnya fase peradangan ini 3-5 hari udah selesai, tanda-tanda peradangannya menurun. Ini kok tanda-tanda peradangannya ada terus gitu kan, memanjang berhari-hari, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Banyak sekali pasien klinik Monas datang itu fase peradangannya molor, berbulan-bulan luka nggak sembuh, masih ada tanda-tanda peradangannya. Lah ini berarti ini masuk golongannya luka kronis. Dalam arti lebih spesifiknya adalah fase peradangan yang memanjang. Nah, seharusnya fase peradangan itu memanjangnya sampai kapan? Yaitu tadi 3-5 hari. Setelah itu masuk ke fase masuk ke fase proliferasi atau fase tumbuh. Nah, fase tumbuh ini sampai 2 minggu. Nah, kalau misalkan fase tumbuh 2 minggu kok juga tidak masuk ke fase itu, lah itu berarti kan sebuah penundaan lagi. Loh kok nggak tumbuh-tumbuh ya? Yang seharusnya sudah masuk fase tumbuh kok nggak tumbuh-tumbuh, granulasi jaringan barunya atau epitelialisasi kulit baru kok nggak nongol-nongol? Itu juga berarti memanjang, berarti masuk ke definisi luka kronis juga. Nah, atau selesainya fase proliferasi ini harusnya sampai dengan 2 minggu, harusnya 2 minggu ini luka sudah nutup rapet. Loh kok nggak rapet-rapet? Itu tanda tanya.
Ya, itu tanda tanya loh, kok harusnya sudah masuk ke fase maturasi atau pematangan jaringan kembali seperti semula, loh kok ini belum rapat. Nah, ini juga berarti fase proliferasinya memanjang. Ini juga masuk ke definisi luka kronis. Atau sudah masuk ke fase maturasi, sudah nutup, kok fase maturasinya kok enggak kembali seperti semula maksimal 60%. Fase maturasi itu kan terjadi setelah luka nutup. Ini sampai kapan? Misalkan bekas lukanya ini kembali seperti semula maksimal 60% itu bisa sampai 2 bulan atau sampai dengan 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun loh kok lukanya masih begini-begini aja ya, bekas lukanya. Luka sudah nutup sih, tapi kok bekas lukanya masih seperti ini, jaringannya masih seperti ini, bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, masih ada gangguan fungsi sarafnya, misalkan masih belum terasa, misalkan kelenjar rambutnya belum tumbuh lagi dan sebagainya dan sebagainya. Oke? Itu artinya fase maturasinya juga memanjang, yang seharusnya maksimal dengan 2 tahun, loh kok ini lebih dari 2 tahun. Itu berarti masuk golongan luka kronis, tetapi tahap-tahap akhir yang bermasalah. Seperti itu. Itulah definisi luka kronis. Ya, paham ya? Nah, jika terjadi luka kronis, itu lebih baik Anda bawa ke ahlinya, bawa ke tenaga profesional, bawa ke perawat luka, bawa ke klinik Pratama, atau di situ Fasiankes yang ada dokternya bisa, ke puskesmas, ke klinik Pratama, ke klinik utama, ke rumah sakit dan sebagainya. Jangan ditangani sendiri karena Anda orang awam, karena Anda tidak mengetahui, tidak punya skill, kompetensi untuk merawat luka, tidak punya pengalaman dan sebagainya. Itu saran saya. Nah, sekarang gini, banyak orang awam yang mohon maaf, sok tahu, wah ini begini aja, katanya begini, katanya begini, lah akhirnya salah kaprah, Anda sendiri yang rugi. Nah, kerugian itu, salah kaprah itu gara-gara apa? Nah, ini saya bahas satu persatu nih. Biasanya di tahap sebelum fase peradangan, tadi kan saya cerita ya, yang seharusnya 24 jam itu masuk ke fase peradangan, loh kok tidak muncul tanda-tanda peradangan? Itu biasanya yang pertama itu karena vaskularisasinya tidak lancar. Misalkan gini, ada luka Buerger disease namanya, atau luka yang gangguan vaskularisasi arteri misalkan. Di sini sudah menghitam jaringan mati, tetapi tidak ada tanda-tanda peradangan, enggak kemerahan, enggak bengkak, enggak nyeri, enggak demam, enggak gangguan fungsi, jaringan-jaringan yang masih sehat itu kok kelihatannya kayak normal-normal saja. Padahal di sini sudah jaringan mati, sudah hitam, kulitnya mati, daging di dalamnya juga mati. Nah, itu kan tidak masuk ke fase peradangan. Nah, tapi orang awam menganggapnya itu, wah nggak apa-apa, saya tidak sakit kok, misalkan seperti itu. Atau saya tidak demam kok, saya tidak merah kok, nggak apa-apa kok, aman kok, dan sebagainya. Nah, ini secara subjektif Anda mengatakan aman. Padahal ini seharusnya masuk ke fase peradangan, loh kok tidak meradang. Jaringan mati malah didiamkan di situ saja, seperti itu. Ya, ini terjadi karena apa? Karena aliran darahnya buruk, vaskularisasinya buruk, sehingga harusnya masuk ke fase peradangan, di mana darah itu akan mengangkut agen-agen untuk mengakomodir proses peradangan, tapi ini tidak terjadi, sehingga tidak masuk ke fase peradangan atau fase inflamatori. Nah, segitu-segitu terus. Nah, kalau sudah segitu-segitu terus nggak masuk fase peradangan, jangan harap ini akan masuk ke fase proliferasi, fase tumbuh dan maturasi, pematangan jaringan, malah semakin tertunda lagi, terdelay lagi, wong peradangan aja belum, apalagi mau tumbuh, apalagi mau pematangan jaringan, ya kan? Nah, itu yang pertama, biasanya karena vaskularisasinya jelek. Terus yang kedua, mungkin bisa jadi karena apa? Jaringannya terdevitalisasi. Jaringan terdevitalisasi, saya sudah pernah bikin ya video tentang jaringan terdevitalisasi. Di situ jaringannya memang mengarah ke kematian, atau jaringannya stagnasi lah, tidak mengarah ke kematian tapi tidak juga hidup, stagnan di situ. Karena misalkan jaringannya jelek, misalkan kayak luka kusta lah di situ. Luka kusta. Ya, di mana di situ terjadi luka kusta, tetapi kok stagnan aja di situ. Nah, terus tapi tidak muncul tanda-tanda peradangan juga. Karena apa ya? Memang jaringannya sudah jelek. Jaringan pada penderita kusta yang sudah rusak, kulitnya sudah rusak, pembuluh darahnya juga sudah rusak, pembuluh sarafnya juga. Akhirnya stagnan, tidak masuk ke fase peradangan. Ada luka, tapi kok diam aja. Loh, terluka tapi kok nggak nyeri, terluka tapi kok nggak merah, nggak bengkak, nggak gangguan fungsi dan sebagainya. Anda nganggap itu suatu yang biasa saja dan nggak apa-apa karena tidak peradangan, berarti nggak masalah. Loh, padahal itu masalah. Seharusnya masuk ke fase peradangan, lalu nanti akan masuk ke fase proliferasi, fase tumbuh dan fase maturasi, tapi kok itu justru berhenti di situ, stagnan di situ, itu justru masalah. Ini penyebab kedua mengapa luka bisa bertahan sebelum fase peradangan. Di situ terus. Nah, yang berikutnya adalah karena si luka tersebut dihambat peradangannya. Misalkan dengan tindakan-tindakan orang awam yang karena tidak tahu, misalkan ada luka terus dikompres es,
didinginkan terus-menerus. Nah, dengan didinginkan, Anda seolah-olah, luka saya aman, nggak apa-apa, tidak peradangan, tidak terasa nyeri, tidak memerah, tidak bengkak, ya kan? Karena dikompres es terus, besoknya lagi dikompres es terus, atau sesuatu yang dingin lah. Lah, itu justru sebuah masalah. Kalau Anda lukanya kok segitu-segitu aja ya, otomatis akan segitu-segitu aja, nggak bakalan tumbuh, nggak bakalan rapet. Gara-gara Anda menghambat fase peradangannya dengan kompres es, dengan mendinginkan, dengan segala sesuatu yang mengakibatkan fase kontriksi pembuluh darah atau penyempitan pembuluh darah. Itu malah salah Anda. Yang seharusnya masuk ke fase peradangan, tapi ini tidak meradang-meradang. Ya selamanya luka itu akan segitu terus mas, nggak bakalan sembuh-sembuh. Itu yang pertama. Yang berikutnya, sebuah fase inflamatori sudah masuk ke fase peradangan, tetapi fase peradangannya molor. Yang seharusnya fase peradangan 3-5 hari, ini sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan molor. Terjadinya karena apa? Yang pertama, terjadinya karena proses infeksi. Nah, ini kan orang awam kalau suruh nangani infeksi ya nggak sanggup lah, ya kan? Infeksi harus melibatkan bagaimana modifikasi balutan yang dapat menekan infeksi sampai dengan 7%. Misalkan ada juga peran dari obat-obatan yang harus harus ketemu dokter karena itu kompetensinya dokter. Tapi gara-gara Anda orang awam, Anda egois, nggak usah diobati lah, infeksi bisa ditangani sendiri. Nyatanya Anda juga tidak bisa meredam infeksi tersebut. Nah, dengan adanya infeksi yang memanjang, yang namanya infeksi kan ada peperangan. Saya pernah mengilustrasikan sebuah analogi, kalau ada peperangan antara manusia dengan manusia saja, lingkungan sekitarnya pada rusak, fasilitas umum pada rusak, rumah-rumah pada rusak dan sebagainya. Sama dengan tubuh kita. Selama di situ ada infeksi, ada agen, ada antibodi perang terus, maka lingkungan di situ pada rusak, jaringan di situ pada rusak. Makanya fase inflamatorinya memanjang, tanda-tanda peradangannya merah, bengkak, nyeri dan sebagainya ada terus. Yang seharusnya 3-5 hari sudah menurun tanda-tanda peradangannya, itu sampai molor gara-gara Anda tidak menangani infeksinya. Karena Anda tidak membawa ke tempat pelayanan kesehatan, Anda ngobati sendiri apa sendiri sok tahu. Itu penyebab yang pertama mengapa fase inflamatori memanjang. Yang kedua, karena adanya benda asing di situ, tetapi Anda tidak segera membuangnya. Nah, ini kok konyolan banyak orang di sini. Misalkan ada kecelakaan, misalkan kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan di tempat kerja dan sebagainya yang mengakibatkan ada benda asing, entah itu pasir kayak, entah itu batu kerikil kayak, entah itu kayu, serpihan kayu dan sebagainya ada di situ tetapi tidak segera dikeluarkan. Ya mungkin karena tidak tahu dan sebagainya. Lah, selama benda asing ada di situ, nah kita memerangi terus, maka pasti akan terjadi apa? Peradangan terus-menerus. Karena ada benda asing, tubuh menolaknya terus gitu loh. Maka muncul fase peradangan terus. Selama benda asing ini tidak dibuang, ya peradangan ini akan ada terus. Tanda-tanda peradangan yang 5 ini akan terus ada terus berbulan-bulan pun, sampai kapanpun, selama masih ada benda asing di situ dan benda asing itu memang dianggapnya sesuatu yang ditolak oleh tubuh, tidak bisa diabsorpsi, tidak bisa diserap, ya tubuh akan menolak terus mas, dengan memunculnya fase peradangan di situ terus menerus. Itu bengkak ya bengkak terus, nyeri terus gitu loh, karena penyebabnya belum diambil. Nah, untuk bisa mengerti bahwa di situ ada benda asing, untuk bisa mengambil secara baik, secara tidak menimbulkan kerusakan yang meluas, lah ini harus tangan tenaga ahli yang ngambil seperti ini. Ya harusnya dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Tapi karena Anda orang awam dan sok tahu, Anda membiarkannya saja seperti itu, Anda tidak sadar bahwa di situ ada benda-benda yang lain, benda asing, benda kotor dan sebagainya, ya sudah peradangannya akan molor mas sampai kapanpun. Gitu. Yang berikutnya, kenapa sih sebuah fase inflamatori ini bisa memanjang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan? Gara-gara penyakit penyertanya, penyakit penyulinnya, Anda tidak menangani penyakit penyulinnya tersebut. Misalkan nih, ada kencing manis, ya kan, terjadi luka. Kenapa ya luka ini nggak sembuh-sembuh? Ya kencing manisnya gimana? Kalau kadar gulanya juga tinggi terus, atau misalkan ada penyakit penyulit, yaitu penyakit kesulitan pelancaran pembuluh darah, atau faktor-faktor penyembuhnya, atau penyakit-penyakit yang lain misalkan growth faktornya dan sebagainya, ya otomatis ini peradangannya tidak terakomodir dengan baik. Ya, misalkan ada penyakit autoimun dan sebagainya. Lah ini peradangan kan harusnya terakomodir, harusnya terlewati dengan smooth. Tetapi gara-gara Anda punya penyakit penyerta dan penyakit penyertanya ini harusnya diobati oleh dokter, oleh multiprofesi, harusnya minum obat medis, tetapi Anda kok sok tahu, Anda malah ngobati sendiri apa sendiri dengan keilmuan Anda yang benar-benar terbatas, skill Anda yang benar-benar terbatas, penyakit penyertanya tidak terkendali, otomatis ini peradangannya akan terus memanjang mas. Karena bagaimana peradangan ini akan sukses kalau faktor penyertanya, faktor pemicunya, kayak penyakit-penyakit kencing manis dan sebagainya tidak terkontrol.
Kalau penyakit misalkan gulanya juga tinggi terus, nah bagaimana dia akan mengakomodir semua keperluan untuk bagaimana si peradangan ini bisa tertekan, bisa terlewati dengan baik. Ya kan di situ kan banyak peradangan-peradangan yang membutuhkan sel darah putih, lalu membutuhkan sel-sel monosit, lalu membutuhkan sel-sel leukosit yang lain, jenis-jenisnya banyak ya dari sel-sel pertahanan tubuh. Nah, itu semuanya kan dialirkan oleh pembuluh darah yang baik. Nah, kalau penyakit penyertanya nggak diatasi, nah, atau penyakit penyertanya ini malah meminta perhatian dari tubuh kita yang lain untuk menyibukkan diri untuk mengurusi penyakit penyertanya daripada si luka tersebut. Nah, ini kekuatan kita, kekuatan tubuh kita, imunologi tubuh kita terpecah menjadi dua. Yang satu ngurusi penyakit kronisnya, penyakit penyertanya, yang satu akhirnya terabaikan juga. Tidak semua masalah dalam tubuh kita dapat terselesaikan secara bersamaan seperti itu. Makanya kalau punya penyakit penyerta, loh kok luka nggak sembuh-sembuh lah, ini harus Anda relasikan nih, ada hubungannya apa enggak. Lah ini penyakit penyertanya harus ditangani, harus dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Anda sebagai orang awam tidak bisa menangani penyakit penyertanya tersebut gitu. Itu penyebab mengapa sih fase peradangan bisa molor. Nah, yang ketiga yang juga sering terjadi di lapangan adalah fase maturasi atau pematangan jaringan yang molor. Yang tadi saya katakan harusnya sampai dengan 2 bulan sampai dengan 2 tahun harusnya fase maturasi itu bisa kembali seperti semula maksimal dengan prosentase 60%, tetapi kok ini tertahan misalkan ya, kok rambutnya belum tumbuh, kok warna kulitnya masih beda jauh, masih kontras dengan yang kulit normalnya ya kan, kok bekas luka ini kok masih jelek bentuknya, jaringan parutnya masih terlihat kasar, kok misalkan jaringan sebum atau jaringan keringatnya juga belum berfungsi dan sebagainya, pematangan jaringannya belum sempurna. Ini karena apa? Molornya karena apa? Yang pertama nutrisi. Nah, ini biasanya karena nutrisi, terutama vitamin dan mineral. Kalau fase penyembuhan, fase pematangan jaringan maturasi ini biasanya membutuhkan mineral yang lebih banyak, vitamin C, mineral-mineral yang lain, zinc dan sebagainya. Kalau Anda tidak tahu masalah itu, nah bisa jadi fase maturasinya molor. Nah, makanya Anda harus butuh konsultasi dengan tenaga kesehatan yang ahli, yang expert, yang profesional. Yang berikutnya yang mengakibatkan fase maturasi ini bisa molor adalah karena apa? Vaskularisasi juga. Vaskularisasi ini bermasalah juga nih kalau dalam masalah fase maturasi atau pematangan jaringan. Pembuluh darah yang tidak lancar. Sering ada istilahnya frozen wound atau luka yang beku, yang mandek, yang tidak mau kembali seperti semula. Nutup sih nutup, tetapi kok gitu-gitu aja ya bentuknya. Kok tipis ya, epitelisasinya nggak segera menebal ya. Kok warnanya pink terus, putih terus, bukan kembali seperti semula menuju ke arah coklat ya. Itu gara-gara apa? Vaskularisasinya jelek. Nah, ini kalau vaskularisasinya jelek gimana? Ya itu nanti rapuh, epitelisasi meskipun sudah rapat bisa jadi terjadi luka kembali atau munculnya epitelnya itu bukan epitel yang baik, yang bagus. Kayak contohnya luka kusta yang sering saya rawat. Itu mudah memunculkan epitel baru, tetapi ternyata yang muncul adalah epitel yang tidak sehat, yang begitu dikorek pakai kuku aja langsung luka kembali. Nah, ini vaskularisasi yang buruk mengakibatkan maturasi itu tidak sempurna. Yang berikutnya kelembaban. Kalau luka sudah tahap maturasi, di situ harusnya kita selalu melembabkan, entah itu dengan salep yang tipis atau mungkin dengan kandungan zinc atau misalkan berbasis minyak atau misalkan hand body dan sebagainya. Tapi gara-gara Anda tidak tahu merawat kulit itu pasca menutupnya luka, maka maturasinya bisa molor gitu. Ini juga butuh konsultasi juga kepada tenaga yang ahli. Atau misalkan butuh obat-obat tertentu, misalkan salep yang misalkan mengandung apa itu namanya silikon dan sebagainya. Kadang kita memerlukan salep-salep yang seperti itu, salep-salep yang memperlancar proses maturasi. Nah, gara-gara kita tidak konsul, tidak tahu apa ini itu dan sebagainya yang dibutuhkan oleh luka dalam tahap maturasi, nah akhirnya maturasi ini juga bisa molor. Atau permasalahan-permasalahan growth factor atau faktor pertumbuhan. Nah, kita tidak tahu kan karena itu nggak kelihatan secara empiris, secara mata. Nah, siapa tahu kita memiliki permasalahan growth factor lah. Kira-kira gimana nih? Apakah growth factor ini bisa ditangani? Nah, ini juga butuh konsultasi dengan tenaga yang ahli. Apakah dengan perlakuan-perlakuan khusus? Apakah misalkan dengan mengambil growth factor dari bagian tubuh lain atau memicunya dengan obat-obatan tertentu dan sebagainya. Ya, apakah menggunakan platelet rich plasma dan sebagainya. Itu mengenai growth factor yang perlu modifikasi dari tangan ahlinya, bukan Anda sebagai orang awam. Itu guys, mengapa sebuah luka bisa
bisa kronis memanjang itu gara-garanya seperti itu. Maka saran saya kalau Anda orang awam dan tidak tahu, jangan sok tahu. Kalau Anda memiliki penyakit kronis, loh kok ini sudah harusnya sembuh, ini sudah masuk fase ini, kok fase ini kok nggak masuk atau fasenya molor dan sebagainya. Ya sudah Mas, bawa saja ke tempat pelayanan kesehatan yang ahli Mas, yang expert ya, jangan sok tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.